Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus. Kita hari ini sedang melakukan kunjungan dan juga peliputan salah satu kegiatan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yakni pengemukan sapi. Di sebelah saya ini sudah ada Bu Dekan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Mas Lehan. Iya, boleh diceritakan ini kita sedang berada di mana Bu, dan sedang melakukan apa ini kira-kira yang akan kita lakukan hari ini? Oh iya, sekarang kita sedang berada di unit penggemukan sapi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Iya. Unit penggemukan ini bekerja sama dengan mitra kami dari kelompok tani Sumber Rezeki di Sukaraja. Jadi kelompok tani Sumber Rezeki ini adalah salah satu kelompok tani binaan Fakultas Pertanian Peternakan UNB. Oke. Kerjasama ini sudah kita mulai kurang lebih 3 tahun ini, Mas. Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun dan setiap tahun ini sudah terus mengalami peningkatan dari jumlah sapinya ya. Iya. Oke. Dan ini ada kira-kira ada yang Bapak sedang berdiri ini siapa nih Bu? Oh, boleh ini, dikenal ini? Iya, ini ketua kelompok tani Sumber Oh, Rezeki, ketua kelompok tani. Mas Budi. Oke. Iya. Selamat pagi Mas Budi. Sahabat kampus. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berada di kandang pengemukan sapi. Ini miliknya kelompok tani apa nih Mas Budi? Kelompok tani Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. Kebetulan Mas Budi ini kalau di kelompok tani sebagai apa Mas Budi? Saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Dan ini memang khusus hanya pengemukan sapi aja Mas? Iya Pak, ini khusus untuk pengemukan sapi dan khususnya sapi Bali Pak. Oh, sapi Bali. Ini sudah berapa ekor ini Mas? Ini ada berkisar 70 ekor Pak. 70 ekor. Ini sudah, ya saya ke Bu Dekan. Ini proses kemitraan dan pembinaan ini sudah berlangsung berapa lama ini Bu Dekan? Ya sebenarnya ini sudah kami rintis dari tahun 2016. Jadi awalnya memang dari penelitian dosen, kemudian penelitian mahasiswa. Akhirnya pun kami bermitra ke sini. Akhirnya sapi-sapi fakultas kita masukkan ke sini juga. Beberapa sapi dosen juga dimasukkan ke sini. Dan sekarang menjadi tempat, alhamdulillah berkembang menjadi tempat penelitian dosen, mahasiswa maupun praktikum mahasiswa. Oke. Jadi tahun 2016 sampai tahun 2020 ini cukup lama nih Mas Budi ya. Ini apa yang sudah dirasakan nih Mas Budi? Malah keluh kesahnya sangat banyak Pak. Iya, keluh kesahnya apa gitu Mas? Dari kita sangat bodoh, sekarang alhamdulillah udah banyak pengalaman, udah banyak belajar. Saya sebagai kemitraan sangat-sangat berterima kasih lah kepada Universitas UMB, khususnya Fakultas Pertanian. Oke. Yang paling dirasakan ini Mas Budi, ini soal apa nih? Apakah saya lihat tadi ada soal pemanfaatan limbah sawit ya, itu apa? Itu yang sangat dirasakan oleh Mas Budi sehingga kebutuhan rumputnya ini agak jauh berkurang gitu Mas Budi ya? Ya khususnya sekarang kan Pak, musim-musim kayak gini cari rumput kan sangat-sangat susah Pak. Oh gitu. Dari adanya pelepas sawit kita manfaatkan sedikit banyaknya kita udah berkurang dari untuk hijauannya Pak. Itu berapa persen kira-kira Mas berkurangnya? Sekitar 30 sampai 40% Pak. Berkurang kebutuhan Pak. Ini rumputnya ya? Iya, rumputnya. Sementara kebun sawit banyak di sini Mas ya? Alhamdulillah belakang tuh kebun sawit. Oh iya gitu. Pelepahnya termanfaatkan. Oke, jadi artinya ini Mas Budi sudah sangat merasakan kemanfaatan dari kemitraan dan pembinaan ini, yakni pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ternak. Iya, Bu Novi. Ini kita ini ada 70 ekor sapi ya yang saat ini sedang proses pengemukan ini. Kalau boleh disampaikan ini sapinya punya siapa saja nih Bu Novi? Oh ya, jadi ini gabungan ya Pak ya. Untuk sapi Fakultas Pertanian sendiri kurang lebih 35 ekor. Kemudian juga sapi dari anggota kelompok tani di sini ya Mas ya. Iya. Kita kelola bersama. Oke. Jadi dari sisi ini Mas Budi, kalau 70 ekor ini kalau misalnya makan rumput galuh Mas, waduh ini kira-kira berapa tuh Mas butuhnya itu kira-kira? Andai makannya rumput aja lah gitu. Aja Pak. Paling sehari itu sekitar 2 mobilan Pak. 2 mobil ya? Iya Pak. Itu otomatis pasti sulit ya mendapatkannya. Sulitnya minta ampun Pak untuk carinya Pak. Kalau misalnya di daerah kita ini Mas, desa apa ini desa? Desa Bukit Peninjauan. Desa Bukit Peninjauan ini kalau misalnya dari kebutuhan rumput kayaknya sudah semakin nipis juga ya? Iya, semakin nipis Pak. Apalagi untuk memenuhi 70 ekor sapi ini ya. Andaikan misalnya 1 ekor sapi itu butuh setengah karung ya misalnya, itu berarti sekitar 35 karung yang harus di stok setiap hari ya. Tapi kemudian dari kemitraan ini Mas Budi ya, kita ada satu inovasi, yakni pemanfaatan limbah sawit solid untuk pemanfaatan pakan ternak ini. Jadi apa yang sudah Mas Budi rasakan ini setelah
ada kemitraan, ada pembinaan soal pemanfaatan limbah sawit ini? Yang saya rasakan ya sangat-sangat bermanfaat, Pak. Soalnya dari kita cari rumput itu kan susah, Pak. Betul. Dari adanya pelepas sawit dan solid kita kan udah berkurang. Itu berkurangnya sangat efektif, Pak. Iya. Sampai 50%. 50% ya? Iya, Pak. Itu kalau dulu misalnya ini, kalau yang pernah Mas Budi rasain, kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumput ini biasanya menggunakan berapa tenaga nih? Berapa orang gitu? Kalau dulu itu 5 orang, Pak. 5 orang? Iya, kalau tahun kemarin saya 5 orang. Kalau ini sekarang? udah berkurang, tinggal 2 orang lagi, Pak. Tinggal 2 orang ya? Ini karena pemanfaatan pakan penghematan itu, tenaga, Pak. penghematan tenaga dan kerja. secara ekonomis juga sangat berkurang gitu ya, Mas. Dari Tapi kalau cerita-cerita nih Mas Budi ya, ini kalau misalnya tetangga-tetangga sekitar atau warga desa ini sempat bingung nggak, loh kok apa itu limbah sawit, apalagi pelepas sawit bisa jadi makanan, itu sempat ada tercerita nggak penduduk sekitar sini, Mas Budi? ya ada, Pak. Soal ya banyak sih yang orang mau bikin, cuma kan kendala sama itu, Pak, modal. Yang jelasnya chopper. Kita ya. harus membutuhkan chopper. Yang kedua peralatan untuk fermentasi. Itu. Jadi kita awal belajar di sini dulu lah masyarakatnya. Nanti kalau kita udah punya peralatan, kita bikin bareng-bareng, kita manfaatkan bareng-bareng. Iya, jadi walaupun sebenarnya ini secara ekonomis itu sangat berkurang ya dari sisi pembiayaan, tapi juga harus ditopang juga dengan peralatan, misalnya chopper tadi, kemudian keahlian juga ya Mas ya, termasuk bagaimana fermentasinya dari pelepas sawit itu menjadi menjadi pakan yang bisa dikonsumsi oleh sapi. Saya ke Bu Dekan ini, Bu. Dari tadi kita nyinggung soal apa tadi? Pakan dari bahan bakunya pelepas sawit atau ya boleh dikatakan sebagai limbah sawit ini. Ini kalau mungkin bisa nggak diceritain, Bu, seperti apa sih proses pembuatannya sehingga menjadi pakan yang siap dimakan oleh sapi? Oh gitu. Kebetulan memang sekarang ada mahasiswa yang sedang penelitian itu, gitu? Mas, di sini, dan dibimbing oleh Ibu Dr. Nurhaita. Nah, kita langsung aja ke Bu Dr. Nurhaita yang menguasai ini bagaimana proses ini, Bu. Gimana, Bu? Ini, Bu. Oh iya. Selamat pagi, Bu Nurhaita. Ya, kembali ke Bu Dekan ini. Dari awal kita tadi nyinggung bagaimana pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ternak siap saji, Bu ya. Bukan instan aja yang siap. Ternyata dari pakan ternak itu bisa didapatkan dari limbah sawit. Ini proses, kalau boleh tahu nih prosesnya seperti apa nih, Bu, biar nanti pemirsa kita nih, masyarakat bisa melihat bagaimana proses dan kemudian bisa memanfaatkan limbah sawit ini, Bu. Nah, kebetulan sekarang mahasiswa kita sedang penelitian pemanfaatan pelepas sawit, pemrosesan pelepas sawit di bawah bimbingan Ibu Dr. Nurhaita. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung ke Ibu Dr. Nurhaita saja Mas Sulahannya, supaya bisa jelas step-step pembuatan limbah sawit ini ya, Bu ya. Iya. Oke, tadi sudah Ibu Dekan sampaikan bagaimana proses pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ternak, dan kebetulan ini sudah ada ahlinya ini. Ada Bu Dr. Nurhaita, salah seorang dosen pertanian di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, Bu. Boleh diceritain, Bu, bagaimana sih awal kita berpikirnya kok sampai ada ide pemanfaatan limbah sawit yang kalau di Bengkulu kan sebenarnya banyak banget ya, Bu ya. Kali kemudian kok bisa jadi pakan ternak loh, padahal kalau kita pikir kan rasanya nggak mungkin itu, Bu. Ya gini, masalahnya ini berawal dari disertasi ya. Jadi di disertasi saya itu adalah evaluasi dan pemanfaatan limbah pelepas sawit untuk pakan ternak ruminansia. Nah, jadi itu awalnya ya, itu kisah awalnya. Jadi ini saya terinspirasi karena luas perkebunan sawit itu dari tahun ke tahun tuh meningkat terus. Meningkat terus, dan produksi pelepas sawit itu satu kali panen itu 2 pelepah harus dipotong. Karena dia kan buahnya terjepit oleh pelepah tadi ya. Jadi harus dipotong. Nah, sampai saat ini tuh pelepas sawit dibiarkan aja di bawah pohon itu kan. Dan itu lama sekali masa pembusukannya lama gitu. Nah, kemudian setelah kita teliti, ternyata pelepas sawit itu masih punya kandungan gizi yang bagus gitu, yang bisa menggantikan rumput. Nah, kenapa tidak kita coba gitu kan? Jadi ya kelemahannya pelepas sawit ini kan mudah cepat kering. Betul.
Nah, karena itu kita harus proses dulu gitu. Karena namanya limbah itu kualitasnya jelek. Maka harus ditingkatkan kualitasnya. Maka kita lakukan proses fermentasi. Jadi pelepah sawit kalau mau dijadikan pakan ternak itu harus dicopper dulu, harus difermentasi dulu lah seperti itu. Jadi artinya walaupun ini limbah sawit, apalagi pelepah, tidak pelepah itu langsung diinjuk-injuk kan langsung itu ya, langsung dikasihkan itu enggak ya. Nah, oke Bu, ada misalnya gini, pelepah sawit itu kan ada yang muda, ada yang tua. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk pakan ternak itu yang mana Bu? Yang muda dan yang tua. Jadi gini, pada tanaman yang berproduksi itu pelepah sawit yang dipangkas waktu panen. Iya. Berarti kan yang tua. Nah, pada tanaman yang tidak berproduksi, yang tanaman baru, itu dia ada masa pruning namanya, masa pemangkasan. Itu sekali 6 bulan dipangkas. Itu bisa dipakai. Jadi, yang itu tuh relatif lebih lembut daripada pelepah sawit yang panen. Yang panen itu. Nah, tapi tetap diproses. Artinya pakan ini betul-betul memanfaatkan pelepah yang semestinya tidak berguna ya. Jadi walaupun tua ataupun muda semuanya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ini ya. Orang Bengkulu bilang kan pelepah sawit itu jadi puntung aja. Oh kan gitu. Belum dimanfaatkan untuk yang seperti ini. Tapi mungkin saya ke Mas Budi. Ini pernah terpikir nggak nih Mas Budi waktu apalagi misalnya ada penelitian di Fakultas Pertanian ke sini lalu kemudian pembinaan kemitraan ini, kok ada sawit, kok limbah sawit bisa jadi kayak gini gitu ya? Sebelumnya nggak pernah terpikir, Pak. Terpikir ya. Tapi sekarang kayaknya sudah sangat menikmati ya, sangat menikmati manfaat daripada manfaat dari limbah sawit ini. Oke Bu Nurhaita, kayaknya kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana sih proses pembuatan limbah sawit ini sehingga menjadi pakan ternak yang siap disajikan kepada ternaknya. Mas Budi kayaknya harus mendampingi nih. Baik, jadi nanti pelepah sawitnya pertama kali pelepah sawitnya harus kita chopper terlebih dahulu. Kemudian setelah dicopper kita kering anginkan sedikit supaya kadar airnya berkurang. Lalu nanti ditambah dengan 10% dedak, ditaburin sama dedak. Kemudian kita pakai mikroba. Yang mikrobanya kita bikin sendiri ya dari mall. Jadi mallnya itu kita buat dari isi rumen sapi. Ya, isi rumen, kemudian kita proses. Nah, itu adalah sumber mikrobanya yang kita pakai sekitar 10% juga. Kemudian kita campur, lalu dipadatkan di dalam drum, ditutup rapat, diperam selama 7 hari. 7 hari. Ya, jadi sebenarnya kalau secara teori sih gampang banget bikinnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kayaknya semua bisa bikin lah. Oke, untuk lebih jelasnya Bu Nurhaita kayaknya kita harus ke lokasi nih bagaimana proses pembuatan daripada pakan ternak yang bersumber dari pelepah sawit sebagaimana telah berlangsung. Ini udah berapa lama Mas Budi? Berapa tahun ini? Sudah kurang lebih 3 tahun. Kita cerita tentang pemanfaatan limbah sawit ini salah satunya adalah menggunakan mesin chopper. Ini sedang proses apa ini? Nah, ini yang kita sebut dengan proses mencopper ya Mas ya, menghaluskan. Jadi pelepah sawitnya kita chopper dengan mesin, kemudian keluarnya udah jadi seperti rumput sudah halus. Nah, itu. Nah, setelah proses chopper itu ada proses pengeringan sudah sebentar supaya kadar airnya berkurang. Kemudian nanti baru kita taburi dedak. Dedaknya sekitar 10% dari pelepah sawitnya, dari berat pelepah sawitnya. Kemudian baru disiramkan dengan larutan urea bercampur dengan mol. Ya. Kalau dari pemanfaatan chopper ini Bu, di awal ini kan, jadi artinya bumbu-bumbu ya, bumbu halus itu ya. Nah, setelah proses chopper itu ada proses pengeringan sebentar supaya kadar airnya berkurang. Kemudian nanti baru kita taburi dedak. Dedaknya sekitar 10% dari pelepah sawitnya, dari berat pelepah sawitnya. Kemudian baru disiramkan dengan larutan urea bercampur dengan mol. Iya. Kalau dari pemanfaatan chopper ini Bu, di awal ini kan,
Jadi artinya pelepas sawit itu tidak mesti dibersihkan dulu, tidak mesti ya. Jadi langsung saja bisa gitu ya, Bu ya. Jadi pelepas sawitnya dalam tanda petik yang maksud dengan pelepas itu mulai dari daun pertama ya Mas. Jadi pangkal pelepahnya yang ada duri-durinya nggak dipakai. Iya. Karena itu berbahaya sekali. Berbahaya. Jadi dipotong pas di pangkal daun pertama. Nah, itulah yang kita maksud dengan pelepas sawit sampai ke ujungnya. Oke. Bu Nurhaita, tadi proses pertama kan dipakai mesin chopper, lalu kemudian setelah digiling atau hasil chopperannya itu diapakan ini, Bu? Nah, ini hasil chopperan nih seperti sekarang di dalam ini kan kita kering anginkan sebentar supaya kadar airnya agak berkurang ya, karena kalau untuk fermentasi itu kadar airnya sekitar 60 sampai 70%. 60 sampai 70%. Ini biasanya pengeringannya berapa lama ini, Bu? Sebentar benar, karena kalau sekarang ini kan kelihatan udah kering ini. Kalau mungkin bisa dimenitkan berapa menit kira-kira itu? Kira-kira paling lama sampai 1 jam. Paling lama 1 jam. Setelah proses dipakai mesin setelah dari chopper kemudian kering anginkan sekitar 1 jam hingga kadar airnya mencapai 60 sampai 70% keringnya. Nah, setelah kita tandanya apa gitu ya? Ketika kita tandanya 70% atau 60% itu kita gini kan. Nah, ini kan kita kepal, kemudian kita gini. Nah, ini sudah gitu. Oke ya. Jadi artinya dia nggak langsung megar gitu ya langsung, tapi ini kan masih padat gitu ya. Kan. Gitu. Tapi kalau kadar airnya kurang lagi lebih sedikit, berarti dia langsung pas di kepal dia langsung megar lagi. Langsung gitu. buyar gitu ya. Oke. Kalau misalnya kadar airnya itu sangat rendah di bawah 60 sampai 70% tadi, apa efeknya, Bu? Biasanya dalam proses fermentasinya tuh agak mengalami gangguan ya Mas ya. Jadi ketika kadar airnya rendah biasanya kita tambah air. Nanti kan ini dalam prosesnya kita ada penambahan air karena kita melarutkan urea dulu. Iya. Artinya yang paling harus dipahami oleh sahabat kampus dan juga masyarakat umum bahwa proses pengeringan ini jangan lebih dari 1 jam gitu ya. Untuk menjaga kadar air sekitar 60 hingga 70%. Nah, setelah ini apa yang akan dilakukan ini, Bu? Nah, ini dia. Jadi untuk dalam proses fermentasi ini kita menggunakan mol. Ini mol adalah mol ya. Mol itu boleh diinformasikan apa sih mol itu? Mol itu adalah kalau mol itu singkatan dari mikroorganisme lokal. Jadi sumber mikroba untuk proses fermentasinya. Nah, mikrobanya itu kita buat sendiri dari makanya namanya mol, mikroorganisme lokal. Kita buat sendiri dari larutan isi rumen. Ya, jadi isi rumen sapi. Isi rumen sapi itu kalau bahasa umumnya apa ya? Jeruannya, Bu? Apa itu gimana? Kan ada lambung sapi ya. Isinya tuh, isinya kan ada rumput-rumput ya. Iya. Nah, itu yang kita pakai untuk sumber mikroba, karena di dalam isi rumen sapi itu terdapat jutaan mikroba yang bisa kita biakkan. Nah, ini jadinya ya. Hasilnya. Selanjutnya. Kemudian ini dilarutkan dengan air dan urea. Nah, masukkan ureanya. Nah, ureanya berapa banyak? Ureanya 1% dari total rumput. Total pelepah sawit. Total pelepah sawit. Oke. Nah, kemudian ini dilarutkan dulu. Setelah larut, baru kita siramkan ke pelepah sawit tadi. Nah, tapi sebelum disiramkan ini pelepah sawitnya kita taburi dulu dengan dedak. Oke. Tapi Bu Nurhaita, tadi ada menggunakan urea ya? Ya. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kok harus menggunakan urea, dan itu apakah bagus juga untuk perkembangbiakan sapi atau juga aman untuk dikonsumsi nantinya, Bu? Benar sekali. Nah, inilah keistimewaannya ternak ruminansia ya. Ternak ruminansia itu mampu memanfaatkan yang namanya NPN, non protein nitrogen. Jadi dia proteinnya berasal dari nitrogen yang bukan protein. Nah, salah satu sumber nitrogen bukan protein itu adalah urea. Jadi ini aman untuk dikonsumsi. Aman khusus untuk ternak ruminansia, dia mampu memanfaatkan non protein. Oke. Persentasenya mungkin bisa diinformasikan bagaimana? Jadi kalau dalam ransum, maksimal penggunaan urea itu hanya 3%. Tetapi dalam penelitian ini kita tidak memberikannya. Ini adalah untuk proses pengolahan pelepah sawit. Jadi kita cuma menggunakan 1% saja. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan 300 kilo nih, kira-kira 300
kilo pelepah sawit, berarti ureanya hanya 3 kilo. 3 kilo. Oke, jadi setelah dilarutkan, lalu kemudian ini pelepah sawitnya ditaburi dengan dedak dulu, sekitar 10%. 10% dari berat pelepah sawit. Ya. Jadi kalau pelepah sawitnya 300 kilo berarti dedaknya 10%. 30 kilo ditaburin. Kemudian baru disiramkan dengan larutan ini, baru dipadatkan. Jadi kembali ke Bu Nurhaitah, dedak ini hanya 10% dari berat total pelepah sawitnya. Jadi kalau misalnya sahabat kampus atau masyarakat ingin membuat pelepah sawit fermentasi, misalnya saja pelepah sawitnya itu 300 kilo, dia butuh dedak 30 kilo. Kenapa harus 10%, Bu? Kalau lebih gimana nanti? Boleh. Atau kurang dari 10%? Ya, sebenarnya penggunaan bahan ini namanya bahan aditif ya untuk dalam proses fermentasi, penggunaannya itu sekitar 5-10%. 5-10%. 5-10%. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tapi kan mubazir. Oke. Jadi sebenarnya kan kegiatan pemanfaatan pupuk pakan ini sebenarnya adalah untuk menghemat secara ekonomis dari kebutuhan rumput yang mungkin sangat banyak terhadap. Jadi kendala dalam kegiatan usaha penggemukan ini adalah untuk pengadaan hijauan. Memang itu kendala benar ya, karena 1 ekor sapi itu minimal harus makan 1 karung sehari. Nah, jadi dengan adanya pelepah sawit kita bisa menghemat penggunaan rumput itu sampai 50%. Oke, kita lanjut ke ini, proses penimbangan sedang dilakukan, sedangkan di belakang kita nih Bu Nurhaitah. Jadi tadi yang pertama ditaburi dedak kira-kira 10% dari total berat pelepah sawit. Lalu kemudian proses yang berikutnya adalah penyiraman. Nah, ini kita siram dengan larutan mol dan urea tadi. Kan kita sudah bikin larutannya tadi. Nah, larutan ini kita siramkan merata ke permukaan pelepah sawit yang sudah ditaburi dengan dedak. Nah, setelah semuanya tersiram, nanti ini prosesnya adalah pencampuran, jadi diaduk. Kalau kebutuhan cairan ini Bu, kalau dedak tadi kan 10% dari total pelepah sawitnya. Kalau cairan mol ini kira-kira berapa persen Bu dari total misalnya pelepah sawit yang akan kita fermentasikan? Ya kira-kira kita cuma untuk melarutkan aja ya. Jadi maksimal kita bisa pakai 5 liter lah. 5 liter dengan asumsi paling banyak gitu kan. Karena kan tadi pelepah sawitnya udah kita kering itu gunanya, makanya kita kurangin dulu kadar airnya supaya kita bisa gantikan untuk melarutkan ini. Oke. Jadi artinya proses fermentasi itu sebenarnya butuh air yang kira-kira sekitar 60-70%. Kemudian kalau tadi pada proses pengeringan ternyata agak kering, nah kita bantu dengan air dari mol itu tadi ya. Kemudian proses penyiraman ini membutuhkan waktu berapa lama nih? Nggak lama ya. Setelah selesai disiram dengan ini, kita aduk sampai rata, baru kita padatkan. Jadi kata kuncinya dalam fermentasi ini adalah dia kan anaerob ya Mas ya. Anaerob artinya tidak membutuhkan udara, maka nanti kunci keberhasilannya itu adalah pada proses pemadatan di dalam silonya. Jadi kita pakai drum biru-biru itu untuk silonya, untuk tempat silo itu ada tempat penyimpanannya. Nah, untuk tempat penyimpanan fermentasinya kita pakai drum. Nah, nanti kunci keberhasilan dari hasil fermentasi kita itu adalah dalam proses pemadatan. Pemadatan tadi ya. Oke. Jadi kita masih proses untuk penyiraman mol nih. Lalu kemudian nanti setelah ini akan diaduk. Ya, proses setelah tadi taburi dedak, kemudian disiram mol, kemudian ini adalah proses pembalikan, diaduk, diratakan cairan mol tadi Bu ya. Proses ini juga sebenarnya tidak lama ya. Enggak, sebentar. Mahasiswanya ada 8 orang. Iya, artinya sebenarnya ini oleh masyarakat umum bisa dilakukan sebenarnya proses ini. Jadi intinya ini adalah teknologi sederhana sebenarnya, teknologi sederhana yang bisa diterapkan oleh masyarakat ya. Cuma mungkin di masyarakat kendalanya adalah mesin chopper kali ya. Mesin chopper. Nah, tapi kalau mesin chopper itu kan bisa kalau dapat bantuan dari pemerintah atau melalui kelompok tani gitu ya. Kelompok peternak gitu ya. Sediakan 1 mesin chopper aja itu sudah sangat-sangat
memberikan manfaat ini sama kelompoknya dalam hal penyediaan pakan hijauan. Iya. Jadi setelah nanti diaduk, kemudian ini akan masuk ke dalam drum, ya, dalam drum biru yang kita jadikan tempat. Ya, Bu Nurhaita, tadi sudah diaduk, kemudian nanti proses berikutnya diapakan ini, Bu? Ya, proses terakhir adalah pemadatan ya. Jadi kelapa sawit yang sudah kita campur dengan dedak dan mol tadi, itu dimasukkan ke dalam drum atau drum biru tempat atau silonya, lalu dipadatkan. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa kunci keberhasilan fermentasi ini adalah pada pemadatan, pada proses pemadatan karena dia anaerob. Oke. Nah, proses pemadatan itu biasanya apakah menggunakan diinjak-injak atau gitu? Lagi diinjak-injak. Diinjak-injak juga ya. Diinjak-injak. Berapa lama di dalam penampungan bak biru ini? Jadi nanti setelah padat ditutup rapat dengan plastik kayak. Kemudian itu diperam selama 7 hari. Selama 7 hari. Kenapa mesti 7 hari, Bu? Ya, masa proses fermentasinya itu berlangsung selama 7 hari. Iya. Kurang dari 7 hari tidak? Belum sempurna. Belum sempurna. Lebih dari 7 hari gimana? Lebih dari 7 hari nggak apa-apa, tapi prosesnya udah selesai gitu. Oke, jadi artinya butuh waktu 7 hari untuk proses fermentasi ini. Ya, Bu Novi, kemitraan yang dibangun antara Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui Fakultas Pertanian dan juga masyarakat peternak ini kedepannya seperti apa program yang akan digalakkan oleh Fakultas Pertanian? Iya. Untuk kedepannya kami dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengharapkan bahwa unit usaha ini akan terus berjalan dan akan semakin berkembang lewat kerjasama kemitraan dengan kelompok tani binaan. Harapan kami bahwa dengan adanya kerjasama ini bisa mengenalkan teknologi tepat guna kepada petani mitra khususnya dan juga kepada peternak secara umumnya dan akhirnya nanti bisa meningkatkan pendapatan petani. Iya, tadi saya lihat Bu Dekan ya, banyak sekali mahasiswa yang berpraktek di sini ya. Tentunya ini menjadi sebuah garansi bahwa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu di prodi peternakan ini luar biasa menyiapkan tenaga-tenaga profesional nantinya. Apa mungkin garansi yang Ibu bisa sampaikan dan juga mungkin mengajak masyarakat untuk bergabung di Fakultas Pertanian prodi peternakan ini, Bu? Iya. Jadi kami di Fakultas Pertanian Peternakan memang di semester 5 ke atas itu sudah banyak melakukan praktek ke lapangan, antara lain ini langsung penelitian dan magang di lapangan dan di kebun seperti itu. Jadi mahasiswa diharapkan selain juga menguasai ilmu secara teori juga bisa langsung turun ke lapangan. Jadi kami mengajak anak-anak semua untuk jangan ragu untuk bergabung di Fakultas Pertanian dan Peternakan UMB. Oke, garansinya apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan terutama alumni SMA nih, Bu? Iya. Kalau masuk ke Fakultas Pertanian prodi peternakan UMB ini jadi tamatnya bisa apa gitu? Ya, untuk garansi insya Allah setelah tamat dari Fakultas Pertanian Peternakan kita siap kerja. Ya, mahasiswa siap, alumni siap bekerja, kemudian juga bisa ditampung ataupun siap dipakai oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi lembaga. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Dekan yang sudah menemani kita dalam proses pengenalan dan pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ternak ini, juga kepada Bu Nurhaita yang tadi sudah memberikan bagaimana proses pembuatan limbah sawit untuk pakan ternak ini, dan tentu juga Mas Budi sebagai peternak dan mitra dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Fakultas Pertanian. Tentunya kita harapkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman Mas Budi ya dan kita semuanya. Demikian sahabat kampus, liputan proses pengembangan dan pengemukan sapi di Kecamatan Sukaraja serta pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ternak. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semuanya dan bermanfaat buat kita bersama. Oke Mas Budi, setelah tadi kita memberikan pakan, hasil dari proses pengolahan limbah sawit menjadi pakan, dan kemudian pasti ada yang ingin bertanya-tanya pada Mas Budi dan juga sahabat kampus maupun masyarakat, bagaimana sih sesungguhnya bisa menjadi peternak yang sukses? Kiat apa yang harus dilakukan ini Mas Budi? Untuk kita menjadi peternak sukses yaitu ada 3 hal yang harus benar-benar kita pikirkan. Satu yaitu pemilihan bibit.
pemilihan bibit kita harus benar-benar teliti dalam pemilihan bibit. Yang kedua, pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Jadi kalau pakan ini berbeda-beda tiap ternak ya? Setiap ternak beda-beda. Dan yang ketiga? Yang ketiga, perawatan. Kita harus benar-benar merawat dengan penuh kasih sayang. Itu 3 kunci sukses untuk menjadi peternak yang handal dan sukses. Ya, kalau dari sisi pembersihan lahan segala macam ini sehari berapa kali, Mas Budi? Pembersihan kandang untuk pagi kita mandiin, terus di sore hari kita mandiin 2 kali sehari untuk mandinya. Dan kemudian dibersihkan kotorannya ya. Jadi sehari kotorannya dibersihkan sebanyak sehari 2 kali. Sehari 2 kali juga. Pagi dan sore. Sesuai dengan dia mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Oke, terima kasih Mas Budi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita bersama dan sukses selalu dengan ternak sapinya. Amin. Jangan ragu, mari bergabung dengan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. UMB TV Keren dan menyenangkan.